Halo Sivitas, kali ini aku udah tersambung nih sama salah satu aktivis mental health, yaitu Kak Niki Hapsari. Oke, Kak Niki boleh perkenalan diri dulu? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Niki Hapsari, biasa dipanggil Niki. Kalau bisa dibilang kayak aku sebagai mental health advocate ya, aku udah dapat beberapa kali pelatihan terkait kesehatan mental. Tapi aku nggak punya background di psikologi ya, cuman memang aku sekarang kegiatannya memang banyak advocating mental health gitu. Berapa lama sih Kak udah menjadi aktivis mental health ini? Sebenarnya kalau misalkan pertama kali aku interested untuk belajar gitu, itu tuh dari 2017 deh, 2016 lah. Untuk kayak ternyata ada yang namanya kesehatan mental kayak gitu tuh, itu dari 2017 sorry. Nah tapi kalau misalkan secara officially advocate-nya itu baru di 2021 kalau nggak salah, 2021, karena kan aku baru dapat pelatihannya itu di 2021 itu. Berarti kurang lebih udah 2 tahun ya Kak ya? Iya betul. Okay. Coba kalau udah mulai interestednya sih udah lumayan lama sih udah gitu. Oke. Kalau Kak Niki ini tuh kan menjadi sebagai salah satu owner akun mental wellness movie ya. Ini tuh hal apa aja sih yang bikin Kak Niki mau dan semangat nih buat bikin konten di akun tersebut? Oke, jadi tuh sebenarnya nama akunnya kan Mental Wellness Movie Club ya, atau disingkat MWMCL karena kepanjangan. Itu sebenarnya yang buat bukan yang foundernya itu ada temanku sih, rekanku gitu. Nah memang waktu itu kita ada project dan kita tuh mikir, terutama foundernya sih namanya Amanda, itu tuh kayak kita bisa nggak ya kita ningkatin kesadaran atas kesehatan mental, tapi itu melalui media yang mudah dipahami gitu. Kayak kalau aku tuh kalau misalkan nonton film gitu, nonton atau nggak dengerin lagu, itu kayak bener-bener mencari gimana ya, kayak mencari sebenarnya artinya apa sih yang mau disampaikan kayak gitu. Nah jadi dari situ sih sebenarnya kayaknya kita bisa deh ngambil beberapa key takeaways dari film atau musik ataupun buku yang kita baca terkait kesehatan mental. Dari situ sih sebenarnya kayak kenapa kita akhirnya kepikiran untuk buat konten dan kayak segala macamnya gitu. Oke, berarti mostly itu kontennya yang ada di Instagram itu ada apa aja tuh Kak? Oke, kalau di Instagram itu sebenarnya kalau untuk kontennya kita biasanya ada yang quotes, ada juga yang memang kayak banyaknya sih lesson learned sih. Misalkan dari nonton film Soul gitu ya, Soul yang di Disney itu, kita cari nih kayak apa ya hal yang bisa kita dapetin gitu. Oh ternyata kalau obses sama sesuatu itu bisa kita jadi kehilangan diri sendiri segala macam kayak gitu. Nah terus selain itu juga kayak ya kita juga ngangkat quotes ya. Jadi basically banyaknya dari film sih. Dari film, baru dari lagu. Kalau dari buku tuh kita masih jarang banget sebenarnya gitu. Nah tapi di samping itu kita memang punya program-programnya itu yang biasanya kita nonton bareng sih. Nama programnya itu Disconnect, yaitu Discussion to Connect. Itu tuh dia programnya tuh lebih ke nonton bareng, terus setelahnya kita bahas-bahas bareng gitu. Jadi gitu sih, itu sih yang bikin asik karena acaranya dua arah gitu, nggak cuma kita nonton film terus udah selesai gitu. Oh seru-seru, berarti mungkin abis nonton film terus kita langsung diskusi bareng gitu ya tentang film tersebut ya kayak kurang lebih kayak gitu ya? Iya betul. Oke. Kalau ngomongin masalah mental nih, nggak jauh-jauh dari cyberbullying nggak sih Kak? Kalau Kak Niki sendiri pernah nggak sih atau tahu nggak sih pengalaman cyberbullying itu kayak gimana? Oke, sebenarnya kebetulan banget nih agak pas juga karena beberapa bulan yang lalu kebetulan aku ada satu kontenku yang dari TikTok itu lumayan ke blow up gitu. Nah dari situ sebenarnya yang aku share itu tentang diet sehat. Tapi aku tetap aja dapat kayak hate speech gitu segala macam, yang padahal sebenarnya konten aku kayaknya gimana ya, kayaknya memang udah ini it's a bad thing to say this but it's a hard pill to swallow kalau misalkan itu tuh kayak udah marak terjadi gitu loh. Kayak bahkan di konten yang sebenarnya netral pun kayak orang tuh bisa aja gitu dengan mudahnya melontarkan pendapat mereka yang
satu belum tentu valid, terus kayak dua jahat banget. Itu tuh banyak banget sih kayak gitu, kayak gitu. Oke, kalau Kak Niki sendiri dapat pesan dari cyberbullying itu perasaannya kayak gimana nih Kak? Nah, kebetulan sebenarnya tergantung kondisi aku pada saat dapetin itu sih. Kayak kalau kalau dari aku ya, kayak kalau misalkan kebetulan karena aku juga adalah depression survivor, ketika aku lagi di fase depresi aku, ya itu pasti bakal kayak aduh gitu ya, bakal kayak sedih, terus mempertanyakan diri sendiri, terus jadi kayak aku juga jadi butuh konseling terus-terusan ke psikolog dan psikiater aku gitu. Nah tapi kalau misalkan aku lagi di fase dimana baik-baik aja atau nggak ada di fase depresif ya itu aku lebih kayak ke aku bisa dengan gampang ignore mereka gitu loh, kayak ya udahlah mereka nggak kenal ini, atau kayak mereka nggak tahu pengalaman gue gimana gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya gimana, tergantung kapan aku dapetin si hate comment-nya itu. Cuman preventifnya adalah kalau aku lagi ada di fase depresif, aku nggak mau ngebuka-buka komen gitu. Oke, berarti dampak bagi kehidupan Kaniki sendiri berarti tergantung sama moodnya Kaniki sendiri ya? Apakah iya betul, tergantung kondisi ya. Apakah sedang baper ataupun apakah ya udahlah cuek aja gitu ya? Iya, tapi sebenarnya beda-beda ya tiap orang. Karena kan kalau aku kan kayak masih baru banget ya dapet hal-hal yang kayak gitu. Kalau orang lain kan apalagi yang udah terkenal pasti banyak lah gitu ya, udah jauh lebih banyak itu. Nah makanya menurut aku sih banyak atau sedikitnya itu sama-sama gak baik, dan gak semua orang tuh ada di fase oke gitu untuk dapetin itu. Oke, kalau misalnya keluarga sendiri tahu nggak sih kalau misalnya Kaniki itu salah satu korban cyberbullying? Sebenarnya enggak sih, aku nggak pernah cerita, cuman mereka selalu kayak udah ya jangan suka liatin komen ya, intinya suka ngingetin kayak gitu sih. Tapi aku nggak pernah kayak explicitly kayak ngomong. Kalau ada yang aku sih lebih dapetnya ke sexual harassment ya kalau jadi bukan yang cyberbullying yang kayak benar-benar hate, cuma dapat beberapa kali lah, kayak 2 kali aja hate speech-nya gitu. Nah tapi kalau yang baru-baru ini aku lebih sering dapat sexual harassment dari komen, dan itu I kinda keep it to myself, paling aku kasih tahu ke pacarku aja. Gitu. Jadi cara menghadapi dari cyberbullying itu Kaniki itu cerita ke pacar ya berarti ya Kak ya? Kalau aku itu atau ya sebenarnya aku selalu cerita juga ke ini sih, ke psikolog dan psikiaterku gitu. Jadi mereka yang paling tahu lah, paling pertama diceritain sebenarnya psikologku sih gitu untuk hal itu. Karena kan somehow aku kayak ketika aku dapetin komen itu kadang aku malu juga gitu loh, kayak apa jangan-jangan gue gini, apa jangan-jangan gue gitu. Jadi aku harus di-encourage dulu sama psikolog aku sampai akhirnya untuk terbuka ke orang lain untuk cerita gitu. Oke, baik. Terus kalau misalnya Kaniki sendiri nih, punya nggak sih tanggapan kalau misalnya pelaku cyberbullying itu kayak gimana Kak? Sebagai aktivis mental health juga kan ya Kak? Ada tanggapan nggak nih Kak buat pelaku cyberbullying? Sebenarnya ada satu hal yang aku dapatkan ya dari banyak cerita orang atau dari aku baca-baca artikel, itu kayak seseorang yang melakukan hal itu, melontarkan hate speech atau melakukan cyberbullying or even bullying in general, they're just unhappy with their life gitu. Kayak itu yang aku tahu benar-benar, kan kita banyak ya kayak tahu kalau misalkan orang yang suka ngebully itu mereka emang gak happy di hidupnya, dan itu tuh memang benar gitu. Mereka tuh gimana ya, bahkan kadang mereka itu membenci sesuatu yang sebenarnya mereka punya gitu. Jadi kayak misalkan nih mereka ngebully si A gitu. Nah karena si A itu sifatnya seperti apalah gitu. Nah tanpa mereka sadari, pelaku itu tuh kadang punya juga sifat yang kayak gitu, dan dia tuh nggak suka dengan sifat dia yang itu. Karena dia nggak bisa meluapkan emosinya ke dirinya sendiri atau dia denial, akhirnya dia lontarkan ke orang lain. So they're just simply hate themselves gitu loh. Dan
Ya salah satunya adalah dengan membenci orang lain yang sebenarnya nggak salah apa-apa. Jadi nggak ada reason yang bagus sama sekali untuk bullying in general atau bahkan melalui sosial media, tapi bisa di prevent gitu sebenarnya, kayak gitu sih gitu. Dan kadang kita juga nggak sadar kalau kita itu melakukan itu gitu. Mungkin bagi kita kayak bercanda, atau mungkin bagi kita kayak ya udahlah gitu doang, tapi kan nggak semua orang bisa menanggapi dengan mudah atau dengan kayak legowo kan komen-komen kayak gitu sih. Oke, untuk apa ya? Mungkin untuk akhiran ataupun untuk closingan nih Kak Niki, ada nggak sih statement later buat para pelaku cyberbullying dari Kak Niki sendiri nih, buat closingan dari acara kita sendiri nih, podcast kita? Oke, aku sebenarnya lebih ke ya just go get a life gitu. Aku cuma selalu ngomong kayak gitu, selalu kayak sebelum kita membenci orang lain, coba kita lihat dulu sih diri kita sendiri, are we good enough, atau kayak dan kalau misalkan kita membenci seseorang tanpa sebab, itu jangan-jangan kita yang bermasalah, bukan orang itu yang bermasalah gitu. Itu harus dilihatnya sih lebih banyak refleksi diri aja sih. Dan kalau misalkan kita membenci seseorang karena mereka melakukan sesuatu yang salah, bencilah perilakunya, bukan orangnya, karena orang bisa berubah kan gitu. Siapa tahu siapa tahu pada saat itu memang dia melakukan kesalahan yang oke lah masih bisa kita terima, tapi jangan terus-terusan sampai dia dibully, sampai dia kayak orang itu kan, pembulian itu sebenarnya bisa fatal banget kan akibatnya, orang bisa sampai bunuh diri karena itu. So basically just self reflection first, baru akhirnya kita bisa menilai apa yang perlu diperbaiki lagi, seperti itu mungkin. Oke, biasanya sih pelaku cyberbullying itu emang awalnya tuh pengen mengingatkan ya, tapi mengingatkannya itu udah kelebihan batas ya, jadi akhirnya menjadi bullying sendiri ya kayak. Bener-bener, makanya kata aku sempat bilang kan tadi, kadang kita nggak sadar kalau misalkan jangan kita yang jadi pelaku gitu, padahal kita maksudnya lain, tapi dibuat orang lain nggak tersampaikan maksudnya gitu. Oke, baik Sivitas, mungkin podcast kali ini udah beres ya, bareng berbincang sama Kak Niki, salah satu owner dari akun Mental Wellness Movie Club ini. Wow, keren banget, thank you Kak Niki udah sharing sama kita. Dan thank you juga udah udah mengutarakan pendapatnya tentang cyberbullying kali ini. Oke, thank you juga udah invite aku untuk ngobrol-ngobrol. Oke, thank you Sivitas. Mungkin sekian dari aku dan juga Kak Niki, and happy listening Sivitas.